kami tentang Digital School untuk memenuhi ujian akhir semester pemrograman web. Perkenalkan, nama saya Faisal Dwi Priyatna, NIM 049 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi 2019B, Universitas Negeri Surabaya. Saya Putri Islamia, NIM 19050974062. Saya Hafina Askan Afila, NIM 19050974041. Saya Kemaladina Salwa, NIM 19050097406. Berikut adalah tampilan pada IRD Digital School. Terdapat 10 entitas dan 8 relasi. Pada entitas dashboard yang menghubungkan relasi yang berisi tentang entitas kategori berita, ada key atribut yaitu ID kategori dan atribut nama kategori. Dan terdapat cabang komposit atribut beasiswa Semen Gresik, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Pemkot Surabaya, dan beasiswa Bidik Misi. Yang kedua, dashboard berisi buku BSD yang terdapat atribut key ID buku, cabang komposit atribut file buku, atribut judul, dan atribut kategori. Cabang selanjutnya pada dashboard adalah berita dengan key atribut ID berita, atribut kategori, isi, dan gambar. Selanjutnya ada profil dengan key atribut username, ada atribut gambar profil, password lama, dan password baru. Ada juga dashboard berisi komentar dengan key atribut email dan atribut username dan isi. Ada pula dashboard yang mengakses admin dengan key atribut username dan atribut password yang mengakses website. Website berisi atribut berita dan buku BSD. Buku BSD terdapat cabang komposit atribut yaitu buku umum, buku siswa SMK TIK, buku guru SMK TIK, buku pendidikan, buku Bank Indonesia, buku anti korupsi, dan buku silabus SMK TIK. Website mengakses user, dan user dapat mengisi komentar. Komentar terdapat key atribut ID komentar dan atribut yang berisi email, username, dan isi. Berikut adalah tampilan PDM dari website Digital School. Ada dashboard yang terdiri dari 6 bagian, yaitu yang pertama ada komentar, yang kedua profil, yang ketiga kategori berita, yang keempat buku BSD, yang kelima berita, dan yang keenam ada admin. Pada komentar terdapat email pengguna sebagai varchar dan ID home, username sebagai varchar, dan isi komentar yaitu note. Pada bagian profil terdapat username dengan tipe data integer, ID home, gambar profil general, password baru varchar, password lama varchar. Pada kategori berita terdapat ID kategori berita,
yaitu integer, ID home, dan beasiswanya semuanya adalah note. Dan yang keempat ada buku BSD, ID buku, integer, ID home, file buku, note, kategori buku dan judul buku, varchar. Dan ada yang kelima, berita dengan ID berita integer, ID home, kategori berita varchar, isi berita note, dan gambar berita general. Dan yang terakhir terdapat admin dengan user admin varchar, ID home, dan password varchar yang menghubungkan pada website, user admin varchar, berita note, buku admin varchar, buku siswa SMK varchar, buku guru SMK varchar, buku pendidikan varchar, buku Bank Indonesia varchar, buku anti korupsi varchar, dan silabus SMK varchar yang menghubungkan dengan user dengan ID user integer yang mengisi ID komentar integer dan ID user integer, dan mengisi komentar ID komentar integer, email pengguna varchar, username varchar, dan isi komentar dengan note. Berikut adalah tampilan pada diagram CDM di Digital School, yaitu terdapat dashboard yang berisi komentar, profil, kategori berita, buku BSD, berita, dan admin. Pada komentar terdapat email pengguna, variabel karakter, username, variabel karakter, dan isi komentar teks. Dan yang kedua, profil dengan username integer, gambar profil image, password baru, variabel karakter, password lama, variabel karakter. Dan yang ketiga, kategori berita dengan ID kategori berita integer, beasiswa, semua beasiswa adalah teks. Yang keempat, ada buku BSD dengan ID buku integer, file buku teks, dan kategori buku dan judul buku, variabel karakter. Berita dengan ID berita integer, kategori berita, variabel karakter, isi berita teks, dan gambar berita image. Dan yang terakhir adalah admin dengan user admin variabel karakter dan password variabel karakter yang mengakses website, berita, teks, buku umum variabel karakter, buku siswa SMK variabel karakter, buku guru SMK variabel karakter, buku pendidikan variabel karakter, buku Bank Indonesia variabel karakter, buku anti korupsi variabel karakter, silabus SMK variabel karakter yang mengakses user dengan ID user integer dan melakukan komentar pada user dengan ID komentar integer, email pengguna dan username variabel karakter, dan isi komentar teks. Berikut adalah diagram flowchart dari website Digital School. Flowchart dari website ini terdapat dua bagian, yakni flowchart admin dan flowchart user. Yang pertama, flowchart admin. Pertama, operator mulai. Kemudian setelah mulai, lakukan proses login. Pada proses login, terdapat proses manual dengan mengisikan username dan password. Setelah proses manual,
Lanjut ke operasi penentu. Operasi penentu masuk. Jika iya, maka berhasil masuk mengakses dashboard. Jika tidak, maka kembali ke halaman awal, yakni mulai. Setelah berhasil, kemudian mengakses dashboard secara proses. Kemudian proses berikutnya logout. Untuk flowchart kedua, yakni flowchart user. Yang pertama, operator mulai, lalu proses menu, kemudian proses melihat berbagai informasi beasiswa pendidikan di tingkat universitas, kemudian proses melihat dan mengunduh materi, lalu operasi penentu melakukan saran dan komentar. Jika tidak, maka kembali ke menu, dan jika iya, maka melakukan proses manual dengan mengisikan username dan email, kemudian proses memasukkan saran dan komentar, lalu operator selesai. Berikut adalah use case diagram dari website Digital School. Pada use case ini terdapat dua aktor, yakni user dan admin. Untuk admin dapat mengakses use case login dan use case dashboard, di mana use case dan use case logout. Pada use case login terdapat include berupa password dan username, dan pada use case dashboard dapat mengakses profil BSD, berita atau beasiswa, kategori, dan komentar. Dan yang terakhir adalah logout. Pada aktor user dapat mengakses use case beranda, kategori, buku BSD, tentang saran dan komentar. Berikut adalah tampilan dashboard dari website Digital School. Yang pertama ada breaking news, yang kedua terdapat beranda, yang ketiga terdapat eBSD, yang keempat terdapat tentang kami, yang kelima saran dan masukan, keenam kontak, dan yang ketujuh login. Breaking news terdapat beasiswa bidik misi, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa Semen Gresik, dan beasiswa Pemkot Surabaya. Pada beasiswa bidik misi terdapat cara mendaftar beasiswa bidik misi. Pada beasiswa Bank Indonesia terdapat cara mendaftar beasiswa Bank Indonesia. Pada beasiswa Semen Gresik terdapat cara mendaftar beasiswa Semen Gresik. Pada beasiswa Pemkot Surabaya terdapat cara mendaftar beasiswa Pemkot Surabaya. Pada tampilan eBSD terdapat beberapa judul buku, kategori, dan aksi. Modul pelatihan pengelolaan Bank Indonesia dan dapat dibuka file. Terdapat modul pelatihan pengelolaan keuangan Bank Indonesia. Dan terdapat buku kelas 10, buku Bahasa Indonesia kelas 10, dan terdapat buku lainnya yang dapat di-download oleh pengguna seperti
masukan. Di sini adalah saran dan masukan dari pengguna. Kita dapat juga menuliskan saran dengan cara mengklik tulis saran dan masukan. Lalu kita masukkan nama. Lalu kita masukkan email. Lalu kita masukkan komentar. Klik tombol kirim untuk mengirim saran dan masukan. Dan kita dapat melihat saran dan masukan yang kita kirim di bagian kiri. Dan terdapat juga kontak untuk menghubungi kami. Nomor handphone 089616075346 dan alamat email digitalschool@gmail.com. Alamat redaksi yaitu Jalan Karangmenjangan nomor 3, Kecamatan Gupeng, Kelurahan Mojo, Surabaya, Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah login. Adalah tampilan dari login administrator. Username diisi admin 1.3. Klik login. Berikut adalah beranda dari halaman admin. Untuk menu-menunya terdapat berita, terdapat kategori, terdapat profil, saran dan masukan, IBSD, dan logout. Pada halaman berita, kita dapat menginputkan berita baru dan melihat berita-berita apa yang telah diinputkan oleh admin. Dalam halaman ini terdapat 4 berita yang sudah dimasukkan. Ada beasiswa Semen Gresik, ada beasiswa Pemkot Surabaya, beasiswa Bank BI, dan beasiswa Bidik Misi. Jika admin ingin menambahkan berita baru, klik tombol tambah berita. Kemudian diisikan judul beritanya, kemudian isi. Pada halaman ini seperti menulis pada Microsoft Word, lalu pilih publikasikan. Sebelum itu, admin harus memilih kategorinya dan gambar yang akan ditampilkan pada tampilan berita. Kembali. Kemudian pada menu kategori, admin juga dapat menambahkan dengan klik tambah dan menuliskan termasuk kategori apa. Di sini admin dapat mengubah dan menambahkan profilnya. Admin dapat mengganti username, nama lengkap, deskripsi admin, level akses. Dari admin juga dapat mengubah password lama, ganti menjadi password baru dan konfirmasi password baru. Admin dapat memilih foto profil dengan klik choose file. Untuk gambarnya maksimal ukurannya 2 MB dengan tipe JPG, PNG, atau GIF. Untuk menu saran dan masukan, di sini admin dapat melihat saran dari para penggunanya. Di sini dapat dilihat ada 1, 2, 3, 4, 5 saran yang telah dimasukkan dalam website. Setiap saran yang dimasukkan terdapat status dan terdapat pilihan untuk diedit maupun dihapus. Setiap saran yang masuk perlu dimoderasi. Kemudian menu IBSD
Di sini admin yang dapat menambahkan buku-buku modul. Di sini dengan mengklik tambah EBSD, kemudian mengisikan judul buku atau judul modul atau silabus yang dapat dimasukkan, diklik dulu, kemudian diisi dulu filenya. Bisa dipilih choose file, lalu tambahkan. Dan untuk menu yang terakhir dari admin, halaman admin adalah logout. Akan muncul message Anda yakin ingin keluar. Jika iya, maka keluar dari website, dan jika tidak, akan kembali ke halaman yang sebelumnya diakses. Sini kita klik tidak, dan akan tetap di halaman yang sebelumnya diakses. Jika kita klik iya, maka akan muncul pesan Anda telah keluar dari halaman administrator. Kita klik OK. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai backend dari website Digital School. Pertama, untuk bagian admin, di sini admin dapat login ke website atau halaman admin untuk mengelola data beasiswa, data komentar, dan data buku. Pada halaman login, admin diminta untuk mengisi username dan password yang terdaftar pada database. Berikut merupakan source code dari login. Terdapat fungsi koneksi untuk terhubung pada database yang dibuat untuk website. Selanjutnya ada query username dan password, yang dimana query tersebut akan diinputkan saat login, dimana query login akan terhubung dengan tabel admin untuk mendeteksi username dan password yang ada di database. Jika data sesuai dengan tabel admin pada database, admin akan diarahkan pada halaman beranda. Jika username dan password salah, akan diarahkan pada file index PHP, di mana file index PHP tersebut akan menampilkan pesan username atau password salah, di mana username atau salah satu dari username dan password yang dimasukkan oleh admin salah. Di sini saya akan mencoba untuk login ke halaman admin. Di sini sudah diketahui username admin, password admin 123. Akan saya masukkan sesuai dengan yang tertera. Pada tampilan admin terdapat 4 menu. Ada berita, kategori, profil, dan EBSD. Saya akan menjelaskan menu untuk profil. Pada bagian profil admin, pada halaman profil admin ini, admin dapat mengedit foto profil dengan memilih foto dari library dengan format foto JPG, PNG, dan GIF dengan ukuran gambar maksimal 2 MB. Yang kedua, admin dapat mengubah username untuk admin pada saat melakukan login. Username ini akan berubah juga di database yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya ada nama lengkap yang dapat diubah sesuai keinginan admin, yang nanti akan ditampilkan pada halaman beranda admin untuk menyapa admin yang pertama kali login, yaitu selamat datang admin portal. Di sini nama lengkap yang tersedia adalah admin portal. Pada kotak deskripsi ini hanya untuk mendeskripsikan profil yang dibuat adalah seorang admin.
Di sini terdapat level akses administrator yang mendefinisikan bahwa ini portal untuk administrator. Nanti akan ada portal untuk penulis atau author. Pada halaman profil ini, admin juga dapat mengubah password lama ke password baru, di mana password ini akan dienkripsi ke database. Setelah selesai mengubah, admin dapat menyimpan perubahan profil tersebut dan dapat juga membatalkan dengan memilih salah satu pilihan simpan atau batal. Berikut merupakan source code dari halaman profil. Pada line ketiga terdapat query SQL_admin yang memiliki sintaks select yang berfungsi untuk menampilkan username, password, nama lengkap, foto, deskripsi, level dari tabel admin yang ada di database agar tampil di tampilan profil website tersebut. Pada line ke-18, untuk mengetahui jika level yang dimasukkan adalah admin, maka akan ditampilkan administrator. Jika yang dimasukkan adalah author, maka yang akan tampil adalah penulis. Selanjutnya ada kelas panel body. Di sini berfungsi untuk memvalidasi foto yang akan digunakan untuk foto profil dengan maksimal size foto sekian, dan tipe file yang diperbolehkan adalah ini: JPG, PNG, GIF, dan JPG. Jika tipe dan size tidak sesuai, akan muncul pesan ukuran file terlalu besar atau tipe file tidak diperbolehkan. Begitu juga untuk username dan nama lengkap. Akan muncul jika username dan nama lengkap tidak diisi sesuai atau dikosongkan, akan muncul pesan username tidak boleh kosong dan nama lengkap tidak boleh kosong. Selanjutnya untuk validasi password. Jika admin akan mengganti password, admin harus mengisikan password lama. Jika tidak diisikan, akan muncul pesan password lama kosong atau salah. Setelah mengisikan password lama, admin akan mengisikan password baru dan mengkonfirmasi password. Jika tidak dikonfirmasi dengan sesuai, akan muncul pesan konfirmasi password tidak boleh kosong atau konfirmasi password tidak sesuai. Setelah mengubah profil, jika admin akan menyimpan perubahan tersebut dengan klik tombol simpan, akan diupdate atau disimpan secara otomatis ke dalam database yang telah kita buat sebelumnya, dan akan muncul pesan data berhasil diperbarui. Jika tidak disimpan, tidak akan ada perubahan di halaman tersebut maupun di database dan hanya akan merefresh halaman tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang menu EBSD. Pada halaman ini terdapat daftar buku yang disediakan oleh website ini. Pada halaman ini, admin dapat menambah data buku untuk website, dapat mendownload atau melihat buku yang sudah ditambahkan, dapat mengedit judul, kategori, maupun file dari buku tersebut, dan dapat menghapus buku yang ada. Untuk halaman tambah buku, terdapat kolom judul untuk menambahkan judul buku, kolom untuk menambahkan deskripsi buku, kolom untuk menambahkan kategori buku,
dan ada pilihan untuk memilih file buku yang terdapat pada library komputer dengan format file yang disediakan yaitu PDF. Kemudian terdapat pilihan tambahkan untuk menambahkan buku baru dan kembali untuk tampilan EBSD. Selain itu terdapat fitur mengubah buku di mana tampilannya sama dengan EBSD, tetapi isi dari judul dan kategori buku sudah tersedia. Yang data tersebut diambil dari database dan terdapat dua pilihan, edit dan kembali. Edit untuk menyimpan data terbaru yang telah diubah dan hapus, dan kembali untuk membatalkan proses edit atau ubah buku. Selanjutnya ada hapus atau fitur hapus. Pada saat icon hapus ini diklik, akan muncul pesan Anda yakin ingin menghapus data ini, dan terdapat dua pilihan, OK dan cancel. Jika pilihan OK dipilih, data yang dipilih akan terhapus di tampilan tersebut dan terhapus di database. Jika cancel dipilih untuk tidak menghapus data tersebut. Berikut merupakan source code dari halaman EBSD. Pada line ke-10 terdapat query SQL yang memiliki sintaks select yang berfungsi untuk mengambil data ID, judul, ID admin, nama file, kategori, file buku dari tabel e-book dan admin yang tersimpan di database. Selanjutnya terdapat fungsi yang dipanggil untuk tampilan next page atau previous page untuk menampilkan data buku yang ada di website tersebut. Selanjutnya untuk search code tambah buku pagi. Pertama, untuk mengecek tipe file yang sesuai, di mana ID, judul, text box atau deskripsi, kategori, dan file buku yang akan disimpan pada database. Setelah itu, ID yang ditambahkan atau yang disimpan pada database yang terakhir kali disimpan akan mengurutkan dari yang terakhir ditambahkan. Setelah itu, untuk mendeteksi data file yang akan ditambahkan, yaitu ada mendeteksi nama file, tipe file, dan folder file, nama-nama folder file yang tersimpan di library komputer. Terdapat fungsi untuk mengupload dan update nama file buku di database, di mana nanti akan tersimpan sesuai nama file dalam library database, yaitu ada di line nomor 43. Data akan terupdate di database. Selanjutnya akan ada pilihan tambahkan untuk menambahkan data buku tersebut, dan akan muncul pesan data berhasil ditambahkan, lalu akan diarahkan pada halaman utama EBSD. Tetapi jika tipe file buku tidak PDF atau tidak sesuai, maka akan muncul pesan gagal upload file, bukan PDF, lalu akan diarahkan ke beranda admin. Selanjutnya, untuk edit atau ubah data buku. Di mana search code hampir sama, yang membedakan adalah
data buku sudah tersedia, tidak perlu mengisi lagi, di mana data tersebut diambil atau diselect dari tabel e-book pada database. Jika akan mengubah file yang diupload dengan batas maksimum sekian dengan tipe file PDF, lalu saat mengedit, jika file tidak sesuai, akan muncul pesan ukuran file tidak sesuai, dan jika file dikosongkan akan muncul pesan file kosong, PDF kosong. Ukuran file dan tipe file harus sesuai. Jika tidak, akan muncul pesan ukuran file terlalu besar atau tipe file tidak diperbolehkan. Setelah itu, jika tombol edit diklik, akan muncul pesan data berhasil diperbarui. Dan data otomatis akan terupdate atau tersimpan ke dalam tabel e-book sesuai dengan kategori judul, file, dan sebagainya. Selanjutnya ada fitur hapus, berikut search kodenya, di mana terdapat sintaks select yang dipanggil untuk menghapus data keseluruhan buku yang dipilih dari tabel e-book pada database. Jika data berhasil dihapus, akan muncul pesan data berhasil dihapus. Kemudian ada halaman saran dan masukan. Pada halaman ini ditampilkan nama user, email user, dan isi dari saran atau masukan yang nantinya saran tersebut akan diterima atau tidak oleh admin untuk ditampilkan pada tampilan user. Saran dan masukan yang telah diinputkan dapat dihapus oleh admin dengan klik icon hapus ini. Berikut merupakan source code dari tampilan saran dan masukan. Pertama, untuk tampilan saran dan masukan, terdapat sintaks untuk mengambil data komentar yang telah diinputkan ke database melalui saran dan masukan di tampilan user. Terdapat query SQL memiliki sintaks select dan akan menselect komentar ID, komentar pengirim, komentar email, komentar isi, dan komentar status, dan komentar tanggal dari tabel buku tamu. Kemudian terdapat query untuk mengurutkan komentar dari komentar lama sampai komentar yang terbaru. Kedua, ada ubah komentar. Terdapat fungsi yang dipanggil untuk koneksi ke database yang telah dibuat dan ada sintaks select dengan query data underscore key ry, di mana sintaks tersebut berfungsi untuk mengambil komentar status yang akan diterima untuk ditampilkan pada user dan status tidak terima untuk tidak ditampilkan pada user. Pilihnya untuk menampilkan komentar dan tidak untuk menampilkan komentar. Yang terakhir ada fitur hapus. Jika icon hapus diklik, yang terakhir ada untuk menghapus komentar. Terdapat sintaks delete from untuk menghapus data komentar dari database, dan komentar tersebut akan hilang pada tampilan saran dan masukan untuk user. Jika icon hapus diklik, akan muncul pesan Anda yakin ingin menghapus data ini. Jika iya, data akan dihapus dan akan muncul pesan data berhasil
dihapus. Jika tidak, maka akan dikembalikan pada tampilan saran dan masukan. Sekian penjelasan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan back-end dari website Digital School. Yang pertama, saya akan menjelaskan saran dan komentar. Pada tampilan saran dan komentar pada website Digital School, user dapat menginputkan data komentar jika pilihan tulis, saran, dan komentar ini diklik. Nah, di dalam tampilan ini terdapat data-data yang dibutuhkan, yaitu email yang tidak ditampilkan di web guna keamanan privasi. Lalu ada nama yang akan ditampilkan di web. Setelah itu ada juga komentar yang akan ditampilkan di halaman saran dan komentar pada web Digital School ini. Berikut source code pada halaman saran dan komentar. Nah, di sini terdapat comment query, di mana data tersebut terhubung dengan tabel buku tamu, dan cara mendeteksi datanya yaitu select komentar pengirim, komentar isi dari tabel buku tamu, di mana komentar status harus ya dan memiliki komentar tanggal. Setelah itu ada SQL record. Nah, di mana data tersebut itu juga terhubung dengan tabel buku tamu. Cara mendeteksi datanya yaitu select komentar pengirim, komentar isi, di mana dari tabel buku tamu dengan status, komentar statusnya itu iya. Dan yang terakhir ada total record. Nah, di dalam total record ini sintaksnya yaitu diambil datanya dari jumlah data yang berasal dari query SQL record. Setelah itu, jika user tidak mengisi dengan benar datanya, maka data tersebut memiliki peringatan di mana jika tidak mengisi nama, maka akan muncul mohon isi nama. Nah, seperti ini. Lalu, jika tidak mengisi email, maka akan muncul mohon isi email. Lalu, jika tidak mengisi komentar, maka akan muncul komentar kosong. Berikut tampilannya. Nah, seperti ini. Tulisannya akan merah dan akan muncul di halaman web. Nah, selanjutnya, jika user mengisi data dengan benar, maka akan muncul pop-up terima kasih, komentar Anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Nah, berikut source code-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti ada tampilan pop-up di mana ada tulisan terima kasih, komentar Anda akan kami moderasi terlebih dahulu. Nah, saya coba isikan nama saya. Nah, seperti ini bentuk tampilannya. Lalu, saya akan menjelaskan menu berita. Nah, menu berita pada halaman web admin di website Digital School ini memiliki beberapa fitur. Nah, di halaman berita ini terdapat
data beasiswa yang sudah diinputkan oleh admin. Nah, pada halaman web ini, admin dapat menambah data, melihat data, mengubah data, dan menghapus data. Untuk halaman tambah berita, terdapat kolom judul berita, lalu terdapat tanggal berita yang seharusnya harus sesuai dengan format, yaitu jika tanggal 8 maka sekarang juga tanggal 8, jadi tidak bisa diubah. Lalu ada pilihan kategori berita yang harus diinputkan terlebih dahulu di dalam menu kategori. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu terdapat pilihan untuk memilih file yang berformat JPG, PNG, atau GIF. Nah, selain itu juga ada dua pilihan lagi, yaitu publikasikan atau kembali. Nah, jika pilihan publikasikan ini diklik, maka akan menambah data berita secara otomatis, dan jika pilihan kembali ini diklik, maka akan kembali ke menu berita. Nah, sekarang untuk halaman edit berita. Sama dengan tambah berita, akan tetapi semua data berita sudah ada di mana data tersebut diambil dari database. Selain itu, terdapat pilihan edit untuk menyimpan data berita yang sudah diedit, dan pilihan kembali untuk kembali ke menu berita. Selanjutnya ada fitur hapus berita. Nah, di sini pada saat ikon hapus diklik, maka akan muncul peringatan seperti ini. Anda yakin ingin menghapus data ini? Dan terdapat dua pilihan, OK dan cancel. Nah, jika pilihan OK diklik, maka data berita akan dihapus. Dan jika pilihan cancel diklik, maka akan membatalkan proses penghapusan data berita. Berikut source code pada menu berita. Nah, di sini pada line ke-10 terdapat query SQL yang memiliki sintaks select yang berfungsi untuk mengambil data dari database, yaitu ID berita, judul, ID admin, gambar, tanggal posting, nama lengkap, kategori dari tabel berita, beserta ID admin, lalu ID kategori dengan tanggal posting. Selanjutnya ada fungsi yang dipanggil untuk tampilan next page atau previous page untuk menampilkan data berita yang ada di website ini. Selanjutnya untuk source code tambah berita. Nah, yang pertama adalah validasi data gambar. Nah, di sini terdapat batas maksimum ukuran file dan tipe file yang diperbolehkan agar dapat diupload di web ini. Nah, di sini jika nama gambar sudah dimasukkan dan file-file gambar sudah dimasukkan dan ternyata masih kosong, maka akan muncul Anda belum memilih file untuk gambar. Nah, jika ukuran file terlalu besar, maka akan muncul ukuran file terlalu besar. Dan jika tipe file yang tidak sama dengan format yang telah ditentukan di web, maka akan muncul pesan tipe file tidak diperbolehkan. Nah, jika file-file sudah mengikuti format yang benar, maka akan muncul peringatan data berhasil ditambah. Selanjutnya untuk source code ubah berita atau edit berita.
di mana source code hampir sama. Yang membedakan yaitu data berita sudah tersedia dalam database, tidak perlu mengisi lagi. Jika data berita sudah diedit dengan sesuai format, maka saat tombol edit diklik akan otomatis data tersebut terupdate dalam database dan muncul peringatan data berhasil diperbarui. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya untuk source code di fitur hapus, di mana source code hapus berita memiliki sintaks select yang dipanggil untuk menghapus keseluruhan data berita dalam database yang dipilih. Jika data berita berhasil dihapus, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menu kategori pada halaman web admin di website Digital School ini guna mengatur kategori pada berita. Nah, pada menu ini terdapat daftar kategori berita beasiswa yang diinputkan oleh admin. Pada halaman website ini, admin dapat menambah data kategori berita dengan cara mengetikkannya saja. Nah, lalu juga terdapat untuk melihat data kategori berita. Dan yang terakhir ada menghapus data kategori berita. Nah, untuk kolom tambah berita, kolom ini bisa diisikan oleh user dengan cara mengetikkannya lalu diklik tombol tambah. Selanjutnya, fitur hapus kategori berita. Pada saat ikon hapus diklik, maka akan muncul peringatan yaitu Anda yakin ingin menghapus data ini dan terdapat dua pilihan, OK dan cancel. Nah, jika pilihan OK diklik, maka data kategori berita akan dihapus. Dan jika pilihan cancel diklik, maka akan membatalkan proses penghapusan data kategori berita. Nah, berikut source code pada menu kategori. Nah, di sini terdapat SQL query, di mana data tersebut terhubung dengan tabel kategori dan memiliki sintaks select untuk ID kategori dan kategori. Selanjutnya, ada fungsi yang dipanggil untuk tampilan next page atau previous page untuk menampilkan data berita yang ada di website ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fitur hapus, di mana source code hapus kategori berita memiliki sintaks delete dari tabel kategori. Nah, data-data yang dipanggil untuk menghapus kategori berita dalam page yang dipilih itu dari tabel kategori. Jika data berhasil dihapus, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan menu logout pada halaman web admin di website Digital School. Nah, ini. Jika menu logout diklik, nah di sini akan muncul pop-up atau peringatan yaitu Anda yakin ingin keluar dan terdapat dua pilihan yaitu ya atau tidak. Nah, jika ya diklik, maka akan keluar dari halaman web admin. Dan jika tidak diklik, maka tetap di halaman web admin. Berikut source code menu logout di mana jika setelah mengklik pilihan ya akan muncul peringatan Anda telah keluar dari halaman administrator. Nah, seperti ini source code-nya. Nah, mari kita coba untuk tampilannya. Jika kita melogoutkan diri dari web admin. Nah, seperti ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum